sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategik, yang dimana manajemen strategik adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Sasaran manajemen strategik adalah untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, optimalisasi sumber daya, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja, serta kualitas pelaporan. Tujuan manajemen strategik dalam sektor publik yaitu untuk memenuhi kewajiban atau peran yang diamanahkan atau dimandatkan. Yang selanjutnya untuk melegitimasi atau menjustifikasi keberadaan instansi dan permohonan anggaran. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Pentingnya manajemen strategik yaitu untuk menjangkau kondisi yang hendak diwujudkan di masa datang. Untuk mewujudkan strategis, manajer harus paham tentang sistem kepegawaian, keuangan, struktur, dan perangkat lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau visi misi. 4 prinsip penerapan manajemen strategis pada sektor publik. Yang pertama yaitu perhatian pada jangka panjang. Yang kedua, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas. Yang ketiga yaitu kesadaran bahwa manajemen strategik membutuhkan kedisiplinan dan komitmen untuk dapat dilaksanakan dan tidak self-implementing. Yang keempat yaitu perspektif eksternal, tidak diartikan sebagai adaptasi total terhadap lingkungan, tapi merupakan antisipasi terhadap perubahan lingkungan. Manfaat manajemen strategik yaitu manajemen strategik berharga ketika keberadaannya mampu membantu para pembuat keputusan untuk dapat berpikir dan bertindak strategik. Yang kedua yaitu berpengaruh dalam keberhasilan organisasi. Yang ketiga, membantu pimpinan dalam membuat keputusan dan tindakan yang penting. Yang keempat yaitu sebagai sarana untuk membantu mengelola sektor publik dan bukan merupakan tujuan dari sektor publik. Karakteristik manajemen strategik. Yang pertama, perumusan proses organisasi dalam suatu pernyataan misi. Yang kedua, identifikasi tujuan dan pernyataan visi yang hendak dicapai di masa datang. Yang keempat yaitu adanya kerangka waktu atau planning horizon yang membatasi kapan tujuan hendak diwujudkan. Yang keempat yaitu analisis sistematis tentang kondisi organisasi saat ini, khususnya kapabilitasnya. Selanjutnya yaitu manajemen strategik menurut Fred R. David adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Manajemen strategik menurut Hanger dan Whelan adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Ada 8 proses manajemen strategik. Yang pertama, langkah-langkah yang harus diambil dalam proses manajemen strategik yaitu identifikasi misi dan sasaran organisasi. Yang kedua, analisa lingkungan luar. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, analisa lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Yang kelima, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, merumuskan strategi. Ketujuh, melaksanakan strategi. Dan yang kedelapan, evaluasi strategi. Dalam perencanaan, manajer harus memperhitungkan apa yang mungkin terjadi pada periode mendatang.
Di antaranya faktor yang mempengaruhi perencanaannya berasal dari analisa lingkungan eksternal, yang dimana dari luar atau eksternal adalah faktor lingkungan luar baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor ini bisa berdampak positif dan negatif, di antaranya keadaan preferensi konsumen, pesaing, pemasok, kebijakan pemerintah dan teknologi. Yang selanjutnya itu dari dalam atau internal adalah faktor yang ada dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Identifikasi peluang dan ancaman peluang atau opportunities adalah faktor eksternal yang positif. Di antaranya ancaman atau threats adalah faktor eksternal yang negatif. Keduanya perlu diidentifikasi dan dianalisa dengan cermat agar dapat dimanfaatkan dan dihindari dalam menyusun perencanaan. Alat bantu atau metode yang lazim digunakan yaitu metode analisa SWOT. Analisa lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Faktor internal yang perlu diperhatikan yaitu para pemilik perusahaan atau sikap, pandangan, perilaku, dan kepentingannya. Yang kedua, para direksi dan dewan komisaris, yang dimana sikap, pandangan, dan perilaku dan kepentingannya. Yang ketiga, para karyawan, sikap, pandangan, perilaku, kepentingan. Kultur organisasi manajemen tradisional, yaitu manajemen paling sok tahu, pembuat keputusan, bertanggung jawab total, tiada komitmen, stres berlebihan, sedangkan karyawan tiada pengetahuan bisnis, robot, tiada tanggung jawab, tiada arah yang jelas, dan tiada kepercayaan. Kultur organisasi modern yaitu menciptakan dan mempertahankan visi, menghilangkan hambatan mental atau mental block, membagi pengetahuan dan informasi bisnis melalui atau mengkomunikasikan master improvement story atau kerangka kerja secara visual, membuat keputusan bersama atau terintegrasi, mengembangkan orang menjadi SDM, dan tiada stres berlebihan. Ada beberapa hambatan dalam manajemen strategis, yaitu hambatan visi, yang dimana tidak banyak orang dalam organisasi yang memahami atau mengerti strategi dari organisasi mereka. Yang kedua, hambatan orang, yaitu banyak orang dalam organisasi memiliki tujuan yang tidak terkait dengan strategi organisasi. Yang ketiga yaitu hambatan sumber daya, yang dimana waktu, energi, dan uang tidak dialokasikan pada hal-hal yang penting atau kritis dalam organisasi. Yang keempat yaitu hambatan manajemen, yang dimana manajemen menghabiskan terlalu sedikit waktu pada strategi organisasi dan terlalu banyak waktu pada pembuatan keputusan terkait jangka pendek. Apa itu sektor publik? Sektor publik yaitu merupakan bagian perekonomian. Manfaat perencanaan strategi, yaitu perencanaan strategi merupakan suatu alat manajerial yang penting. Perencanaan strategi berorientasi pada masa depan. Perencanaan strategi mampu beradaptasi, dan perencanaan strategi adalah penting untuk mendukung pelanggan. Dasar-dasar perencanaan strategik yaitu mendefinisikan tanggung jawab dan periode waktu yang jelas, memberikan pemahaman dan tujuan bersama menyeluruh dari organisasi, dan memiliki dukungan penuh dari manajemen puncak. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang manajemen strategi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.